Oke, saya mau tanya dulu sama kamu Nura ya. Dalam ajaran Islam itu anjing masuk surga kan? Anjing itu nanti juga ada di sorga. Iya. Dan ternyata kalian menurut Maryam 71 kalian masuk neraka. Anjing masuk surga, kalian masuk neraka. Artinya lebih mulia anjing daripada kalian. Enggak, di Anjing mana? masuk surga, kau masuk neraka. Maryam Lebih 71 mulia anjing daripada kau. Pakai Di otak mana masuk kau surga? lah Nora. Iya, di mana kau masuk tuh? surga? Di mana masuk surga? Makanya kau Mas Aris, ajaran orang ini biar tahu kok anjing Mana masuk masuk surga, surga? orang Islam Mana? masuk neraka menurut Maryam 71. Mana? Kau ikuti. Di mana? Lebih mulia anjing Di mana? daripada manusia dalam ajaran Di orang ini. mana? Kau ikuti, kau goblok kali kau Mas Aris. Apa kau goblok kali kau? Di mana? Anjing masuk surga. Ya iyalah, anjing masuk surga. Lebih mulia anjing daripada pemakan anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali di channel kita. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah perdebatan yang cukup menarik dan cukup panas. Dalam sebuah pembahasan, seorang wanita Kristen bernama Rasmi melontarkan tuduhan terhadap umat Islam. Salah satu tuduhan yang disampaikan adalah menuduh bahwa semua umat Islam akan masuk neraka. Tentu saja pernyataan seperti ini tidak bisa kita jawab hanya dengan emosi. Kalau memang ada yang mengatakan demikian, maka pertanyaannya sederhana, apa dasar ayatnya? Nah, dalam pembahasan tersebut, ayat yang dibawa oleh si Kristen Rasmi itu adalah Al-Quran surat Maryam ayat 71. Ayat ini seringkali dikutip oleh orang Kristen untuk membangun kesan bahwa semua orang Islam pasti masuk neraka. Tetapi persoalannya, apakah cukup membaca ayat 71 kemudian langsung mengambil kesimpulan dan menuduh semua umat Islam pasti masuk neraka? Nah, disinilah mu'alaf Nora memberikan jawaban yang tegas. Mu'alaf Nora tidak hanya membalas dengan tuduhan, tetapi mengajak untuk melihat ayat tersebut secara utuh. Sebab dalam memahami sebuah ayat, kita tidak seharusnya mengambil satu potongan ayat lalu meninggalkan penjelasan yang terdapat pada ayat berikutnya. Quran surat Maryam ayat 71 kemudian harus dilihat bersama dengan ayat 72. Di ayat 72 terdapat penjelasan mengenai orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi kalau seseorang hanya berhenti pada ayat 71 lalu menuduh semua umat Islam masuk neraka, maka pertanyaannya bagaimana dengan ayat setelahnya? Inilah yang menjadi poin penting dalam perdebatan kali ini. Mu'alaf Nora mencoba meluruskan tuduhan dan fitnah dari Rasmi tersebut, mengajak untuk kembali ke konteks ayat yang digunakan. Karena kalau kita benar-benar ingin mencari kebenaran, seharusnya yang kita perdebatkan adalah apa isi kitab dan apa maksud ayatnya, bukan sekedar saling melempar tuduhan. Dan menariknya, perdebatan ini menunjukkan satu hal penting: jangan mengambil kesimpulan besar hanya berdasarkan satu ayat yang dibaca secara terpisah. Kalau memang benar semua umat Islam akan masuk neraka, mari kita lihat bersama apa sebenarnya yang dikatakan oleh Al-Quran. Dan kalau ternyata ayat 72 memberikan penjelasan yang berbeda, maka tentu tuduhan tersebut perlu dikaji kembali. Jadi sahabat sekalian, jangan lewatkan pembahasan ini sampai selesai. Kita akan melihat bagaimana Kristen Rasmi melontarkan tuduhannya, kemudian bagaimana Mu'alaf Nora memberikan jawaban, serta apa yang sebenarnya isi surat Maryam ayat 71 dan 72. Apakah benar Al-Quran mengatakan semua umat Islam pasti masuk neraka, atau justru ada penjelasan yang sering dilewatkan? Oke teman-teman, mari kita simak perdebatan selengkapnya. Halo Cinta, Cinta. Buka kameranya Cinta. Ini cewek paling tercantik se antero untuk Kristen. Cinta, buka kamera. Udah buka ini, udah buka. Cantik kan? Cantik kan Aris? Aris lihatnya gimana, cantik atau tidak? Aris, cantik apa tidak Aris? Cantik apa enggak? Oh, tengok tuh wajahnya tuh.
Wajahmu selalu terbayang. Aris, kok ngomong dulu cantik atau tidak ini perempuan? Cantik. Kau lah kau tanya sama si Haris itu, aku cantik nggak Haris? Kau bilang. Soalnya kau saking nggak lakumu, kau rela masih melap karena kau tak laku sama orang Kristen. Mute dulu Aris ya, mute dulu ya. Ya beginilah. Kau bilang apa tadi? Ulang, Rasmi. Oke, saya mau tanya dulu sama kamu Nora ya. Dalam ajaran Islam itu anjing masuk surga kan? Anjing itu nanti juga ada di sorga. Iya. Dan ternyata kalian menurut Maryam 71 kalian masuk neraka. Anjing masuk surga, kalian masuk neraka. Artinya lebih mulia anjing daripada kalian. Enggak, di Anjing mana? masuk surga, kau masuk neraka. Maryam 71 Lebih mulia anjing daripada kau. Pakai Di otak mana masuk kau lah Nora. Iya, di mana kau masuk tuh? surga? Di mana masuk surga? Makanya kau Mas Haris, kalau ajaran orang ini biar tahu kok anjing Mana masuk masuk surga, surga? orang Islam Mana? masuk neraka menurut Maryam 71. Mana? Kau ikuti. Di mana? Lebih mulia anjing Di mana? daripada manusia dalam ajaran Di orang ini. Kau mana? ikuti, kau goblok kali kau Mas Haris. Apa kau goblok kali kau? Di mana? Anjing masuk surga. Ya iyalah, anjing masuk surga. Lebih mulia anjing daripada pemakan anjing. Lebih mulia anjing daripada pemakan anjing. Lebih mulia babi daripada pemakan babi. Lebih mulia anjing daripada kau Nora. Anjing masuk surga, kau masuk neraka. Di mana? Gini-gini mata si Nora. Baru sadar dia. Dia kayak yang tadi. Terus tadi Nora ada mau ku jawab tadi yang kau katakan tentang Tuhan berkelamin kan? Jadi kelamin itu Tuhan kamu katakan tadi kan, itu yang mau ku jawab sebenarnya. Nah, jadi kau ini kan Nora, ini Allah dan manusia itu kan satu gambar dan satu rupa. Itu dicatat di Kejadian 1 ayat 26. Nah, jadi contoh kita ambillah dirimu Nora. Ini Nora, ini tubuhmu Nora. Kau punya kelamin, memekmu itu kan? Memekmu itu kan memek Nora, ya kan? Memekmu itu Nora enggak? Ya Nora memekmu, ya kan? Jadi kata kelaminnya Tuhan juga, ya Tuhan juga namanya kelamin Tuhan. Ya kalau kamu mungkin memekmu bukan memekmu, mungkin memek anjing memekmu. Itu ada yang mau ku jawab ya. Di dalam Bible sendiri mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia, tertulis di dalam Bilangan 23 nomor 19. Maka pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin Allah yang dikatakan bukan manusia kemudian dikatakan menjelma menjadi manusia? Kalau jawabannya adalah Allah menjelma menjadi manusia, maka tunjukkan dengan jelas di mana Allah berkata, aku yang bukan manusia ini telah berubah menjadi manusia. Jangan hanya mengatakan Yesus adalah Allah lalu mencari ayat untuk mendukung kesimpulan tersebut. Justru harus dijelaskan bagaimana pernyataan Allah bukan manusia dipahami jika Allah kemudian diklaim menjadi manusia. Inilah ya, Kristen bersyukurlah kitabnya udah pakai bahasa Indonesia. Tiba giliran pakai bahasa Indonesia tidak tahu membacanya. Setiap manusia akan mendatangi neraka. Setiap manusia, di mana di situ dikatakan Islam? Setiap manusia itu akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka bukan berarti masuk neraka. Saya mendatangi mall bukan berarti saya masuk mall. Saya mendatangi sekolah bukan berarti saya masuk ke dalam kelas. Saya mendatangi kantor bupati belum tentu saya masuk ke dalam kantor bupati.
semua manusia akan mendatangi neraka. Bagaimana? Apakah umat muslim akan masuk neraka? Baca surat Maryam ayat 72. Tetapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ayat 72-nya baca. Semua manusia akan mendatangi neraka, tetapi orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Dan orang-orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Yang melakukan segala perintah Allah. Tuh. Akan diselamatkan. Ya. Terus di mana Kristen dijanjikan Yesus masuk surga? Yang masuk surga duluan kata Yesus adalah pemungut cukai dan pelacur, Rasmi. Orang anjing masuk surga. Jangankan anjing, babi aja yang diharamkan di dunia akan masuk surga. Apakah haram makan babi nanti di surga? Enggak. Khamr haram? Enggak. Di surga enggak ada yang haram. Sebab di surga itu bukan nafsu duniawi. Oh, lebih hebat anjing nanti di surga daripada pemakan anjing. Anjing, babi, binatang diharamkan perintah dari Allah. Babi diharamkan, anjing diharamkan dan najis. Terus kenapa masuk surga? Mereka diharamkan untuk dimakan, dikonsumsi oleh manusia, tetapi bukan berarti mereka tidak akan ada di surga. Diharamkan di dunia, tidak diharamkan di surganya Allah. Sebab Homer di dunia itu memabukkan, tetapi Homer di surga itu tidak memabukkan. Karena apa? Karena Homer di surga dengan di dunia berbeda, kawan. Itulah surga. Makanan di surga dengan makanan di dunia itu berbeda, kawan. Itulah kelebihan surganya umat muslim, tidak ada perang naga. Masa di surga ada perang naga, mengawin anak domba? 72 bidadari gimana? Jangan ngomongin bidadari, kawanku. Tapi ngomonglah, bertanyalah kepada Tuhan kamu, kenapa lonte duluan masuk surga? Matius 21 nomor 31, kenapa lonte duluan masuk surga? Sahabat sekalian, dari pembahasan ini kita bisa melihat bagaimana mualaf Nora mencoba meluruskan tuduhan Rasmi dengan cara yang sederhana, yaitu dengan kembali kepada ayat yang sedang diperdebatkan. Ketika surat Maryam ayat 71 digunakan untuk mengatakan bahwa semua umat Islam akan masuk neraka, Nora kemudian menunjukkan ayat setelahnya, yaitu surat Maryam ayat 72. Karena sebuah ayat tentu tidak seharusnya dipotong dari konteksnya. Perdebatan kemudian semakin menarik ketika Nora membawa pembahasan mengenai konsep keselamatan dan gambaran surga maupun neraka yang terdapat dalam teks-teks agama masing-masing. Bahkan muncul perbandingan dengan kisah-kisah yang ada dalam Alkitab, termasuk bagian yang sering diperdebatkan mengenai siapa yang disebut memperoleh tempat pertama dalam kerajaan Allah, serta kisah tentang naga dan peperangan di surga dalam kitab Wahyu. Namun disinilah kita perlu berhenti sejenak. Tujuan pembahasan ini bukan untuk mengatakan bahwa satu agama boleh menghina agama lainnya. Justru sebaliknya, kalau ingin berdebat tentang agama, maka gunakan kitab masing-masing secara jujur dan baca konteksnya secara lengkap. Jangan mengambil satu ayat dari Al-Quran lalu mengatakan, ini bukti semua umat Islam masuk neraka, sementara ketika ayat berikutnya menjelaskan persoalannya, ayat tersebut justru dilewatkan. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang memiliki dalil yang paling jelas. Apakah tuduhan bahwa semua umat Islam masuk neraka benar-benar sesuai dengan surat Maryam 71-72? Dan apakah konsep keselamatan dalam Alkitab benar-benar sesederhana yang sering diklaim? Silakan simak kembali perdebatan antara Rasmi dan Nora, dengarkan argumen keduanya, lalu nilai sendiri berdasarkan ayat dan konteksnya. Jangan lupa berikan pendapat kalian secara santun di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.